Hai teman-teman, kami dari kelompok 3, pembelajaran berdiferensiasi. Kami beranggotakan 9 orang, yaitu Eva Widya Oktaviana, Masitah Ahma, Muhammad Hafiz Ansari, Muhammad Raihan Ramadhani, Puspita Sari, Salim Maruf, Siti Fatimah, Ulfia Nisa Sukma Kalbiah, Wella Sofia W. Om Pusunggu. Pertama, kita ulas kembali mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, 4 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru adalah konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Guru dapat menentukan bagaimana 4 aspek ini akan dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Guru mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengubah konten, proses, produk, dan lingkungan dan iklim belajar di kelasnya masing-masing sesuai dengan profil siswa yang ada di kelasnya. Tadi ada 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kita berkenalan dulu dengan konten. Jadi, konten adalah materi yang akan diajarkan oleh guru atau materi yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari oleh siswa adalah 1. Menyajikan materi yang bervariasi. 2. Menggunakan kontrak belajar. 3. Menyediakan pembelajaran mini. 4. Menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. 5. Menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Contoh bagian konten. Pada video 1 yang ada di LMS. Pembelajaran berdiferensiasi pada materi, bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Pada tahap awal guru menyapa peserta didik dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi dengan menampilkan video bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya agar peserta didik tertarik dan antusias dalam pembelajaran inti yang akan disampaikan guru. Pada bagian awal, guru juga mengajak peserta didik bermain teka-teki silang agar menghilangkan rasa jenuh peserta didik di awal pembelajaran. Kemudian pada video kedua, pada materi pembelajaran, GESEL, guru menyediakan sistem pembelajaran yang mendukung minat peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran. Contoh yang terdapat pada video tersebut dapat dilihat pada menit ke pukul 2:29.308. Dalam video terlihat guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai hobi mereka. Setelah sesi tersebut, didapatkan hasil yaitu menyanyi 6 orang, bercerita 2 orang, menggambar 11 orang, dan merangkai bentuk 9 orang. Selanjutnya, yaitu proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki ditingkatkan oleh siswa. Contoh bagian proses. Pada video 1 yang ada di LMS. Pada proses pembelajaran, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan minat seperti kelompok yang senang belajar di luar kelas, peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas kelompok secara mandiri dengan mencari referensi pada internet dengan menggunakan Chromebook. Pada tahap pembagian kelompok ini, guru menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Guru juga turut serta mendampingi peserta didik untuk menyelesaikan tugas terkait materi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya pada lembar LKPD yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian pada video kedua. Setelah melewati tahap konten, guru telah mendapatkan hasil per-asesmen pemetaan peserta didik berdasarkan minatnya. Selanjutnya guru mengelompokkan berdasarkan minat peserta didik yaitu menyanyi, bercerita, menggambar, dan merangkai bentuk. Contoh yang terdapat pada video tersebut dapat kita lihat pada menit ketiga 11.334. Peserta didik diarahkan untuk mencari literatur yang terkait dengan materi pembelajaran sel. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat bentuk sel sesuai dengan minat-minatnya. Peserta didik yang suka bercerita membuat cerita tentang sel,
Yang suka menggambar diarahkan untuk menggambar bentuk sel dan lainnya menyesuaikan minat masing-masing kelompok. Produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari siswa. Oleh karenanya seringkali produk tidak dapat diselesaikan dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Contoh bagian produk. Pada video 1 yang ada di LMS. Pada tahap produk, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan menyampaikan hasil dari diskusi yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Pada video tersebut terlihat peserta didik menyampaikan hasil produknya pada lembar LKPD dengan memberikan penjelasan terhadap hasil diskusinya. Kemudian pada video kedua. Pada tahap produk, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan produk yang peserta didik buat di pertemuan berikutnya. Dapat kita lihat bersama pada video di menit ke-6, 016, 10. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik berbeda-beda menyesuaikan minat dari peserta didik. Contohnya pada kelompok yang memiliki minat membaca, mereka diminta untuk mempresentasikan hasil produk teks yang mereka ceritakan. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki minat menggambar diminta untuk mempresentasikan produk dengan menampilkan hasil gambar dengan pemberian penjelasan. Yang terakhir, lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Contoh lingkungan belajar. Pada video 1 yang ada di LMS. Kondisi lingkungan belajar terlihat cukup kondusif. Suasana belajar siswa terlihat aktif dalam merespon pertanyaan guru. Selain itu, peserta didik dikelompokkan berdasarkan tempat duduknya sesuai kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan minat dari peserta didik di kelas 4. Kemudian pada video 2. Lingkungan belajar yang terdapat dalam video tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan minat siswa yang sejenis. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan minatnya seperti terdapat dalam video pada menit ke pukul 3.19. Kelompok tersebut adalah menyanyi, bercerita, menggambar, dan merangkai bentuk.